AC Milan resmikan transfer Noah Okafor. Jordi Amat raih gelar kedua di Malaysia. Al Hilal mau beli Mbappe lalu dilepas ke Madrid. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Usai sudah saga mengenai masa depan Emre Can di Borussia Dortmund, gelandang berumur 29 tahun itu telah menandatangani kontrak anyar berdurasi 3 tahun. Gelandang timnas Jerman itu memilih memperpanjang masa baktinya karena merasa tugasnya di Signal Iduna Park masih belum selesai. Funky Sport mengatakan gaji Can di dalam kontrak barunya berada di bawah angka 8 juta euro. Akan tetapi, Can bisa mendapatkan bonus ekstra karena ada cukup banyak klausul di dalam kontraknya. Bintang Real Sociedad David Silva dipastikan harus menepi selama 6 bulan hingga 7 bulan ke depan. Silva terpaksa menepi karena mengalami cedera lutut serius. Cedera lutut tersebut dialami Silva ketika mengikuti latihan pramusim La Real. Menurut laporan Diario AS, Silva mempertimbangkan pensiun lebih cepat karena cedera. Silva bakal membuat keputusan ketika telah menjalani pemeriksaan oleh tim medis Sociedad. Keputusan Silva bakal diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Inggris hadapi Haiti dalam matchday pertama grup D Piala Dunia Wanita tahun 2023 pada Sabtu. Laga dihelat di Stadion Brisbane, Australia. Inggris berkesempatan untuk unggul lebih dulu usai wasit menunjuk titik putih. Georgia Stanway tak menyanyiakan kesempatan pada menit ke-29. Kedua tim sejatinya terus berupaya menambah angka hingga penghujung laga. Namun tak ada gol tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Inggris menang tipis 1-0. Jepang mengawali laga Piala Dunia Wanita dengan melawan Zambia. Jepang mencetak gol melalui Hinata Miyazama pada menit ke-43. Memasuki babak kedua, Tanaka berhasil mencetak gol di menit ke-55 membawa Jepang menjauh dari Zambia. Hinata Miyazawa menyumbang 1 gol lagi pada menit ke-62 sekaligus menjadikan brace di pertandingan kali ini. Lagi-lagi Samurai Biru menambah skor melalui Jun Endo di menit ke-71 melengkapi skor menjadi 4-0. Di penghujung laga wasit kemudian menunjuk titik putih. Riko Ueki mengeksekusi tendangan penalti dan skor 5-0 untuk kemenangan Jepang. Masa depan Partey lagi dispekulasikan setelah adanya ketertarikan dari klub Arab Saudi. Kabarnya klub tersebut rela menebus Partey dengan nominal tinggi mengingat kontrak Partey masih tersisa 2 tahun. Apalagi usia Partey sudah menginjak 30 tahun yang kurang sesuai dengan profil skuad muda energik yang lagi dibangun Arsenal. Meski demikian, Arteta buru-buru membantah rumor tersebut. Partey tidak akan dijual karena dia adalah pemain yang sangat penting untuk Arsenal. Sejak awal Lionel Messi diprediksi bakal menggendong laju Inter Miami pada sisa laga musim 2023. Benar saja, Messi langsung jadi penentu kemenangan pada laga debutnya. Sebelum kedatangan Messi, kondisi Inter Miami bisa dibilang payah. Mereka tak pernah menang selama 2 bulan pada laga Major League Soccer. Kemenangan terakhir Inter Miami terjadi pada laga melawan Atalanta United pada 7 Mei tahun 2023. Setelah itu, Inter Miami peceklik kemenangan hingga Lionel Messi datang. Skuad Inter Milan sekarang menolak untuk berbicara dengan Romelu Lukaku yang sebelumnya mengabaikan panggilan mereka di tengah-tengah diskusinya dengan Juventus. Mereka yang bermain untuk dan bekerja dengan Nerazzurri merasa dikhianati oleh tindakan Lukaku pada musim panas ini dan sekarang tidak memiliki rencana untuk membawanya kembali. Dengan Ultras klub juga mengatakan kepada pemain asal Belgia itu bahwa mereka merasa kesal dengan perilakunya. Kontrak Bernardo Silva di Manchester City memang baru akan selesai pada tahun 2025, namun Bernardo sempat dikabarkan ingin hengkang. PSG sepertinya memang cukup serius ingin mengamankan tanda tangan Bernardo Silva. Mereka bahkan sudah mengajukan tawaran senilai 42 juta euro ditambah 1 pemain. Namun GFFN melaporkan bahwa Manchester City sudah menolak tawaran tersebut. The Citizen sebenarnya memang tak ingin melepas Bernardo Silva. Performa buruk timnas Jerman di bawah asuhan Hansi Flick. Situasi ini membuat posisi pelatih berusia 58 tahun itu mulai digoyang isu pemecatan. Beberapa nama pun diprediksi menjadi suksesor, termasuk diantaranya Jurgen Klopp yang kini tengah menukangi Liverpool. Namun sepertinya para supporter The Reds bisa bernapas lega. Pasalnya Klopp kembali menegaskan bahwa dirinya tak tertarik menukangi Thomas Muller dan kawan-kawan, hanya ingin fokus pada timnya saat ini, Liverpool.
Lautaro Martinez menolak tawaran bernilai 240 juta euro atau setara dengan 4 triliun rupiah dari klub Arab Saudi yang belum diketahui identitasnya. Kabar soal tawaran Arab Saudi kepada Lautaro tersebut awalnya datang dari jurnalis TYC Sport, Cesar Luis Merlo beberapa hari lalu. Tawaran bernilai menggiurkan ini bisa membuat pemain asal Argentina tersebut menerima 60 juta euro per tahun dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Kontrak Lautaro Martinez di Inter Milan sejatinya masih tersisa 3 tahun lagi. Saat ini, sudah ada klub Arab Saudi yang meminati jasa gelandang Barcelona Franck Kessie. Yang menarik, penjualan Kessie tidak dimanfaatkan Barcelona untuk meraup untung besar. Harga transfer yang disematkan untuk gelandang berkebangsaan Pantai Gading tersebut terbukti cukup terjangkau. Dilansir Sport, peminat Kessie hanya perlu membayar 15 juta euro atau sekitar 251,1 miliar rupiah. Mengingat kedatangannya yang gratis, harga tersebut sudah dianggap menguntungkan Barcelona. PSG tengah mencoba mengambil celah dari situasi Sevilla. Mereka siap melakukan pendekatan kepada Yassine Bonu guna didaratkan di bursa musim panas ini. Menurut laporan Footmer 1, PSG sudah membuka penawaran di angka 12 juta euro plus berbagai bonus guna membawa pemain 32 tahun itu ke Paris. Penawaran tersebut nampak tak akan diterima lantaran Sevilla menginginkan mahar tak kurang dari 20 juta euro kepada pemainnya. Ada satu pemain Manchester United yang lagi diincar Al Nassr, yakni Eric Bailly. Dalam laporan Mirror, Bailly jadi salah satu pemain yang akan dijual setan merah. Musim lalu, Bailly sudah dipinjamkan selama semusim ke Marseille. Eric Bailly tidak masuk dalam rencana manajer Erik ten Hag. Bailly punya harga jual di pasaran mulai 5 juta euro atau setara dengan 83 miliar rupiah. Harga tersebut diyakini tak akan sulit ditebus oleh Al Nassr. Victor Osimhen dengan Napoli memang sedang membahas kontrak baru, akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait klausul rilis sang pemain. Napoli rupanya ingin menaikkan klausul rilis Osimhen mencapai 173 juta pound sterling. Sementara itu Osimhen menginginkan harga klausul rilisnya tetap pada angka 100 juta pound sterling. Dengan macetnya negosiasi antara Osimhen dengan Napoli, maka hal ini menjadi kesempatan baru bagi klub yang menginginkan jasa sang striker. Samuel Umtiti diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Lille pada Sabtu. Umtiti diangkut Les Dogs dari Barcelona dengan status free transfer dan diikat hingga musim panas tahun 2025. Kedatangan Umtiti membuat pimpinan Lille Oliver Letang semeringah. Letang menilai kedatangan Umtiti bakal memberi dampak positif untuk Liga Prancis secara keseluruhan. Di Lille, Umtiti tidak mendapat garansi bermain. Bek sentral berumur 29 tahun itu harus siap bersaing dengan para pemain belakang lain. Juventus resmi berpisah dengan Arthur Melo. Sang gelandang resmi pindah ke Fiorentina baru-baru ini. Fiorentina memastikan bahwa mereka tidak langsung membeli Arthur dari Juventus. Sang gelandang bergabung dengan skuad La Viola dengan status pemain pinjaman. Ia akan membela tim asal Florence itu selama 1 musim. Di akhir masa peminjaman, akan ada opsi pembelian permanen bagi Fiorentina, di mana mereka tidak menyebutkan berapa nilai klausul tersebut. Aston Villa telah mengontrak pemain depan Prancis Moussa Diaby dari Bayer Leverkusen. Hal ini diumumkan dalam rilis klub Liga Premier itu pada Sabtu. Laporan media Inggris mengatakan pemain berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun setelah Villa membayar 41 juta pound sterling dari Leverkusen. Pemain internasional Prancis membuat 172 penampilan dan mencetak 49 gol untuk Leverkusen setelah bergabung dengan mereka pada 2019. AC Milan resmi mengumumkan rekrutan terbaru mereka di musim panas ini. Rossoneri sukses mengamankan jasa Noah Okafor dari RB Salzburg. Penyerang tim nasional Swiss itu sudah menandatangani kesepakatan dengan Rossoneri hingga 30 Juni tahun 2028 mendatang. AC Milan tidak perlu keluar uang terlalu besar untuk transfer Okafor. Mereka hanya membayar sekitar 13-14 juta euro untuk transfer sang striker. Okafor akan menggunakan nomor punggung 17 yang musim lalu digunakan Rafael Leao. Satu lagi pemain muda berbakat meninggalkan Manchester United, Charlie Savage, memutuskan untuk bergabung dengan klub League One Reading di musim panas ini. MU memasukkan sejumlah klausul dalam transfer ini. Yang pertama adalah mereka akan mendapatkan persentase dari penjualan Savage di musim depan. Selain itu, MU juga diberi hak untuk menyamai tawaran yang masuk untuk Savage, dan mereka akan diprioritaskan jika Savage nantinya akan dijual Reading.
Johor Darul Takzim JDT meraih trofi keduanya di musim 2023 selepas tampil sebagai juara Piala FA Malaysia dengan mengalahkan Kuala Lumpur City FC 2-0 pada laga final. Piala FA menjadi trofi kedua bagi pemain naturalisasi Indonesia Jordi Amat bersama JDT setelah sebelumnya menjuarai Piala Sumbangsi pada Februari lalu. Secara keseluruhan ini menjadi gelar ketika Amat sejak gabung dengan JDT pada pertengahan musim 2022. Barcelona menginformasikan bahwa pertandingan melawan Juventus sebagai bagian dari Soccer Champions Tour telah dibatalkan. Sebagian besar skuad Blaugrana menderita virus gastroenteritis. Gastroenteritis atau dikenal juga dengan sebutan flu perut adalah infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus. Juventus akan tetap berada di stadion tersebut. Tujuannya bukan untuk bertanding, melainkan sekedar berlatih. Cerezo Osaka Ladies menggelar pertandingan uji coba melawan Ehime FC Ladies di lapangan Nippon Hamsakura, Maishima, Jepang. Laga ini digelar dalam 3 babak dengan durasi 45 menit kali 2 dan 30 menit kali 1. Baru pada babak ketiga, Cerezo Osaka Ladies akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat gol yang dicetak pemain Indonesia yaitu Zahra Musdalifah. Cerezo Osaka Ladies pun berhasil memastikan kemenangan 1-0 atas Ehime FC Ladies dalam pertandingan uji coba. Ipswich Town menjalani pertandingan uji coba pramusim menghadapi tuan rumah Stevenage di Stadion Lameng. Dalam pertandingan ini, Elkan Bagot dipercaya tampil sebagai starter. Bek timnas Indonesia itu pun bekerja sangat baik saat mendapatkan kesempatan bermain selama 84 menit dalam laga ini. Sayangnya, Ipswich Town kecolongan 2 gol pada laga ini. Sebelum akhirnya mereka mampu memecah kebuntuan lewat gol George Hirst pada menit ke-69 untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. KMSG DNC diimbangi KVJ Winkel dengan skor 1-1. Padahal awalnya KMSG DNC bisa unggul lebih dulu sejak menit ke-16 berkat gol Sven Braken. Menariknya, Braken dapat mencatatkan namanya di papan skor berkat umpan Marcelino Ferdinand. Dalam laga tersebut, Marcelino memang diturunkan sebagai starter. Penampilan Marcelino pun menarik perhatian sejak menit pertama dimainkan. Tak heran jika Marcelino dapat memberikan sumbangsih melalui assist. Fabrizio Romano menyebut sebuah solusi ditawarkan Al Hilal. Klub yang jor-joran di bursa transfer 2023-2024 itu siap membeli Mbappe dari PSG. Bahkan, mereka siap Mbappe hanya bergabung selama 1 musim saja. Al Hilal tidak masalah jika hanya menjadi batu loncatan bagi Mbappe. Skenario yang mereka siapkan adalah Mbappe datang dan bermain pada musim 2023-2024. Lalu pada musim panas tahun 2024, Mbappe dibebaskan pindah ke Real Madrid. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.